Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Data Analitik. Anggota kelompok kami terdiri dari Hani Amaria Aventi, lalu ada Abdi Zaki, Firel Janesya Afif, Najwa Putri Ramadhani, dan Divya Nur Anissa. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan aplikasi Power BI Desktop dengan memanfaatkan dataset Global Superstore. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui performa penjualan, profit, kategori produk yang paling diminati, tren penjualan, hingga memberikan insight dan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil visualisasi data. Dataset yang kami gunakan adalah Global Superstore dataset yang diperoleh dari situs Kaggle. Cara mendapatkannya cukup mudah. Pertama, kami membuka website pada Kaggle. Kemudian pada kolom pencarian, kami mengetik Global Superstore dataset. Selanjutnya, kami memilih data yang dibuat oleh Apur Fabs, kemudian mengunduh file dalam format Excel atau CSV. Dataset ini memenuhi seluruh ketentuan tugas karena memiliki lebih dari 10 kolom, lebih dari 500 baris data, bahkan total mencapai sekitar 51.290 baris data dengan 24 kolom, serta memiliki variabel waktu berupa order date dan ship date sehingga sangat cocok digunakan untuk analisis penggunaan Power. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dataset. Dataset ini berisi transaksi penjualan sebuah perusahaan retail internasional selama periode 2011 sampai 2014. Beberapa variabel penting digunakan antara lain ada order ID, customer name, segment, country, market, region, kategori, product name, sales, quantity, diskon, profit, dan shipping cost. Melalui data tersebut, kita dapat mengetahui kondisi bisnis perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data cleaning. Sebelum membuat dashboard, kami terlebih dahulu melakukan proses pembersihan data atau data cleaning menggunakan Power Query Editor. Tahapan yang kami lakukan adalah pertama mengubah data yang kosong atau nol pada beberapa kolom penting menjadi tidak nol. Kedua, kami mengganti nama beberapa kolom agar lebih mudah dipahami. Contohnya, dari sales menjadi revenue. Kolom ini sangat membantu saat melakukan analisis tren penjualan berdasarkan waktu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses penggabungan data atau merge menggunakan fitur Merge Queries pada Power BI. Pada tahap ini saya memilih dua tabel, yaitu sheet 1 sebagai tabel utama dan sheet 2 sebagai pendukung. Kemudian saya menentukan kolom pada indeks pada kedua tabel sebagai kunci penghubung karena kolom tersebut memiliki nilai yang sama. Setelah itu saya memilih jenis gabungan left outer join sehingga seluruh data pada tabel utama tetap ditampilkan. Setelah semua pengaturan selesai, saya menekan tombol OK untuk menggabungkan kedua tabel. Dengan proses ini, dari data kedua telah berhasil digabungkan menjadi satu dataset yang lebih lengkap dan siap digunakan untuk pembuatan visualisasi di Power BI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dashboard dan visualisasi yang kami buat. Visualisasi yang pertama adalah cart total sales. Pilih visualisasi cart, klik total sales, lalu kita pindahkan ke files. Cart ini menunjukkan total penjualan sebesar 12,64 million. Nilai tersebut merupakan akumulasi seluruh transaksi yang terjadi selama periode analisis. Visualisasi yang kedua adalah stacked column chart. Pilih visualisasi stacked column chart, lalu kita pindahkan region ke x-axis, sales ke y-axis,
dan kategori ke legend. Setelah itu kita buat filter top and 5 pada region by value sum of sales. Grafik ini membandingkan 5 wilayah dengan penjualan tertinggi berdasarkan kategori produk. Terlihat bahwa wilayah sentral memiliki penjualan paling tinggi dan kategori teknologi menjadi penjualan yang paling banyak terjual atau paling laris. Visualisasi yang ketiga adalah cluster bar chart. Pilih visualisasi cluster bar chart, lalu kita pindahkan market ke Y-axis dan total profit ke X-axis. Lalu kita buat filter top and 3 by value total profit. Grafik ini memperlihatkan 3 pasar dengan profit tertinggi. Posisi pertama ditempati oleh APAC atau Asia Pasifik, yang kedua EU atau Uni Eropa, dan yang ketiga US atau Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik memberikan keuntungan paling besar bagi perusahaan. Visualisasi yang keempat adalah line chart. Pilih visualisasi line chart, lalu klik order date year, pindahkan ke X-axis dan sales ke Y-axis. Grafik ini menunjukkan tren penjualan dari tahun 2011 hingga 2014. Terlihat bahwa penjualan terus meningkat setiap tahunnya. Visualisasi yang kelima adalah pie chart. Pilih visualisasi pie chart, lalu klik segmen, pindahkan ke legend, dan value-nya adalah total profit. Grafik ini menunjukkan distribusi profit berdasarkan segmen pelanggan. Segmen consumer memberikan kontribusi terbesar sekitar 51%, yang kedua corporate sebesar 30%, dan home office sebesar 19%. Visualisasi yang keenam adalah table. Tabel ini menampilkan rincian setiap produk yang meliputi profit, revenue, dan quantity. Melalui tabel ini, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang memberikan keuntungan tertinggi maupun yang mengalami kerugian. Setelah semua visualisasi selesai, kami membuat slicer order ID yang berfungsi untuk memfilter data berdasarkan nomor pesanan tertentu, sehingga pengguna dapat melihat informasi dari satu transaksi secara lebih spesifik. Kami juga membuat slicer product name yang digunakan untuk memilih produk tertentu. Dengan adanya kedua slicer ini, proses analisis data menjadi lebih cepat dan mudah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memperoleh beberapa insight. Pertumbuhan penjualan yang stabil menunjukkan strategi bisnis perusahaan sudah berjalan dengan baik. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa peningkatan penjualan juga diikuti dengan peningkatan keuntungan. Selain itu, dominasi pasar APAC menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Adapun rekomendasi yang kami berikan yaitu memperkuat ekspansi di pasar APAC, mengevaluasi produk yang masih mengalami kerugian, meningkatkan loyalitas pelanggan, melakukan strategi controlling dan upselling pada kategori teknologi, serta memanfaatkan dashboard Power BI sebagai media monitoring untuk membantu pengambilan keputusan bisnis secara cepat berbasis data. Baik, demikian presentasi tugas besar data analitik dari kelompok kami. Kesimpulannya, Power BI Desktop sangat membantu dalam proses transformasi data, analisis, hingga visualisasi informasi, sehingga perusahaan dapat memperoleh insight bisnis yang lebih mudah dipahami dan mendukung proses pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.